Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna 'ala ma jahilna wa dhakkirna 'ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, wabil khusus Ustaz Haji Rahmat Tahir Nasution. Beliau yang insyaallah nanti akan mendampingi Bapak Ibu dalam perjalanan umrah kita dari Jakarta sampai ke Jakarta lagi insyaallah. Kemudian Ustaz Abdul Khalik segenap manajemen PT Airport and Travel, Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian tidak henti kita panjatkan kehadirat ilahi Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang mendudukkan kita di majlis manasik untuk mempersiapkan zahir batin menuju tanah suci, memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan perjalanan umrah yang esok akan kita laksanakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan zahir batin, diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah, diberikan kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau sudah doa begini berarti selesai manasiknya Bapak Ibu. Selesai ya, ada ya? Sudah paham? Baik, Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bertalbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang saya urut Bapak Ibu satu ya. Bapak Ibu udah dapat semua? Nah, tolong dicek. Besok kita berangkat tanggal 27 Februari 2025 ya. Penerbangan GA 980 Cengkareng. Insya Allah kita akan take off jam 11.25 menit sampai di Jeddah jam 17.30. Pastikan Bapak Ibu besok jam 8 sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Gate 2 ya, keberangkatan. Meeting pointnya itu adalah di depan rumah makan Sate Senayan. Di depan rumah makan Sate Senayan. Ingat, di depan, bukan di dalam Bapak Ibu. Nah, kalau masuk dalam silahkan makan, bayar nasi. Dan insya Allah nanti setelah kita sampai mendapatkan nasi pok, insya Allah. Jadi meeting pointnya itu adalah depan rumah makan atau restoran Sate Senayan. Insya Allah kita akan sampai ke Jeddah jam 17.30 dan insya Allah nanti langsung kita akan menuju Madinah Munawwarah. Perjalanan dari Jeddah menuju Madinah Munawwarah sekitar 5 jam, Bapak Ibu, dengan bis, insya Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita take off itu jam 11.25, tolong dari bandara sebelum kita naik pesawat pastikan Bapak Ibu sudah dalam keadaan berwudu. Jadi ketika naik pesawat itu dalam keadaan berwudu. Nanti sekitar kita misalkan take off setengah jam, nanti akan ada perkembangan. Kita akan melaksanakan sholat zuhur, laksanakan sholat zuhur 2 rakaat, laksanakan sholat asar 2 rakaat di atas pesawat. Jadi kalau wudhu itu bisa untuk beberapa kali sholat. Selama belum batal kita bisa melaksanakan sholat. Tapi kalau tayamum hanya untuk 1 kali sholat wajib. Maka yang batal itu di pesawat, tayamum, laksanakan sholat zuhur 2 rakaat, tayamum lagi, laksanakan sholat asar 2 rakaat. Yang punya wudhu, laksanakan sholat zuhur 2 rakaat, langsung sholat lagi, ya, sholat asar 2 rakaat sampai di Jeddah sekitar jam 17.30. Keluar dari bandara mungkin kita sekitar 1 jam setelah itu, bisa 2 jam. Wallahu a'lam bishawab. Perjalanan dari Jakarta menuju Jeddah itu sekitar jam 9 jam 15 menit. Ya, sampai kita di Jeddah. Kemudian proses imigrasi. Kemudian kita langsung ke conveyor. Ambil koper kecil masing-masing. Koper kecil ambil masing-masing. Koper besar tinggalkan saja. Nanti insya Allah akan ada petugas porter kita yang akan bawa ke bis. Dan insya Allah koper besar itu kita akan temukan nanti di depan kamar kita masing-masing. Insya Allah. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Ini saya runtut nih dari awal. Sampai kita di Madinah, mungkin sekitar jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Sampai kita di Madinah, yang pertama kita mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Ketika kita sampai di Madinah, berarti kita menjadi tamu Rasulullah SAW. Maka ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Di samping nanti ketika kita melewati ya tanah haram, memasuki tanah haram, kita akan baca doa masuk ke tanah haram. Dan kemudian sampainya kita di hotel kita open fit, ya, atau ketika kita masuk kota Madinah Munawwarah, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jangan lupa sampaikan salam kepada Rasulullah. Sekalipun kita belum ziarah, tapi ketika kita masuk kota Madinah Munawwarah, sampaikan salam kepada Rasulullah.
Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Sahabatullah. Sampaikan salam kepada seluruh sahabat Rasulullah. Assalamualaikum ya ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu artinya kota, Bapak Ibu. Munawwarah itu artinya bercahaya. Maka Madinah Al-Munawwarah itu artinya kota yang bercahaya. Kenapa Madinah Al-Munawwarah itu disebut dengan kota yang bercahaya? Salah satunya adalah karena di kota Madinah, tepatnya di dalam Masjid Nabawi, itu ada maqam Rasulullah SAW. Ya, kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah itu wajahnya putih memancarkan cahaya. Siapapun yang melihat Rasulullah, siapapun yang menatap wajah Rasulullah, pasti akan merasakan ketenangan, kedamaian. Satu ketika ada seorang nenek-nenek, ada nenek-nenek. Ini di sini ada nenek-nenek apa enggak? Enggak ada. Ada nenek-nenek di sini. Ya. Yang ada nenek-nenek di sini. Kok enggak mau jujur gitu? Maunya muda aja. Saya doain nenek-nenek yang hadir manasik nanti akan berubah menjadi bidadari surga. Amin. Si nenek punya masalah. Apa kata si nenek? Aku harus datang kepada Rasulullah, mohon nasihat beliau bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi. Datang si nenek, melihat wajah Rasul, langsung menundukkan wajah, tersenyum, sumringah, senang, farhan. Rasulullah bertanya, "Nek, kenapa kau tundukkan wajahmu? Nek, kenapa kau tersenyum? Nek, kenapa kau terlihat gembira, senang ya Nek?" Apa kata si nenek? "Ya Rasul, dari rumah aku ingin mengadu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi ya Rasul. Tapi ketika aku melihat menatap wajahmu ya Rasul, aku merasakan seluruh permasalahan yang aku hadapi hilang begitu saja." Subhan, hanya dengan melihat menatap wajah Rasul dapat menghilangkan masalah. Yang jadi pertanyaan bagi kita, kira-kira bagaimana orang melihat menatap wajah kita? Jangan-jangan tambah masalah. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di Madinah? Yang pertama, kita akan ziarah Raudhah. Ziarah Raudhah. Bapak Ibu, sekarang itu sistemnya berubah. Pasca Covid, ketika kita ingin berziarah Raudhah, kita harus mendapatkan tasrih. Apa itu tasrih? Tasrih itu surat izin masuk Raudhah. Dan itu akan diurus oleh petugas kita yang ada di kota Madinah Munawwarah. Kapan kita ke Raudhah? Wallahu a'lam. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Maka tolong Bapak Ibu yang belum memberikan, menyerahkan nomor handphone, tolong serahkan kepada panitia. Karena seluruh pergerakan kita itu akan disampaikan lewat WA, grup WA. Ya, nanti kalau saat kita sudah mendapatkan izin akan diinformasikan. Bapak Ibu untuk jemaah laki-laki, ya kita akan ke Raudhah jam sekian, ibu-ibu jam sekian. Dan tolong Bapak Ibu antisipasi. Karena sekarang ini untuk masuk ke Raudhah itu sekaligus sudah diatur sedemikian rupa, kadang-kadang masih susah juga. Ada beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu, ada jamaah kita yang tidak bisa masuk ke Raudhah. Maka doa dari sekarang, mohon kepada Allah agar Allah perkenankan kita untuk bisa masuk ke dalam Raudhah. Maka dari panitia, dari NRA menganjurkan kepada seluruh jamaah untuk ya mendownload ya aplikasi Rusuk Play Store, itu download. Nanti insya Allah sampai di Madinah minta tolong kepada ustaz kita atau kepada mutoib kita ya untuk mendaftar untuk bisa masuk ke dalam Raudhah lewat aplikasi Rusuk. Ini antisipasi kalau seandainya tasrih yang kita urus itu tidak keluar. Karena untuk bisa masuk ke Raudhah itu bukan wewenang NRA, tapi dari pihak muassasah. Ya. Dan tentunya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau saja nanti kita masuk ke dalam Raudhah misalkan pagi-pagi, laksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat duha, laksanakan sholat hajat, doa dikit sebentar.
Karena waktunya itu mungkin sekitar 10 menit, 7 menit. Nah kemarin saya cuma 5 menit itu masuk dalam Raudhah. Langsung diusir-usir sama askar itu. Karena waktu kesempatan yang diberikan sangat singkat di Raudhah. Tolong Bapak Ibu, pergunakan waktu dengan sebaik-baik. Doa, minta, mohon, mengemis kepada Allah di Raudhah. Sampaikan apa yang menjadi hajat terkini kita. Tuangkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Allah. Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Raudhah itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah merupakan taman dari taman surganya Allah, dan raudhah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Allah malu untuk tidak mengijabah doa seorang hamba ketika mereka sungguh-sungguh berdoa di raudhah. Kemudian nanti kita akan ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian kita akan ziarah ke pemakaman Baqi, dan insya Allah nanti kita akan berziarah ke tempat-tempat bersejarah yang ada di sekeliling Masjid Nabawi. Ke Sakifah Bani Sa'idah, ke Masjid Ghamama, ke Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Masjid Sayyidina Ali. Kemudian kita bisa melihat dari kejauhan Masjid Utsman bin Affan. Nanti kita akan ziarah tempat-tempat yang berada di sekitar Masjid Nabawi, insya Allah. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, nanti kita akan ziarah luar kota Madinah. Tolong ketika kita sidi tur kota Madinah, dari rumah itu Bapak Ibu, dari hotel itu sudah mandi, pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian. Pastikan seluruh jamaah dari hotel itu sudah dalam keadaan berwudu. Kenapa demikian? Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjiduma fa shalla fi salatan kana lahu ka'jumratin. Siapa orang yang bersuci dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, dari hotelnya, sudah dalam keadaan berwudu, mereka mendatangi Masjid Kuba, melaksanakan sholat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala Allah. Subhan, ini fadilah keutamaan kita berziarah Masjid Kuba. Masjid Kuba itu adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Ya, nanti sejarah detailnya disampaikan oleh para ustaz-ustaz kita di atas bis. Nah, ini singkat saja. Nanti kita akan ke pasar kurma, ke kebun kurma, kita akan ke Jabal Uhud, kita akan melewati Khandaq, kita akan melewati daripada Masjid Qiblatain. Ya, dan pastikan nanti sebelum zuhur kita sudah berada di hotel kita masing-masing, persiapan untuk melaksanakan sholat zuhur di dalam Masjid Nabawi. Usahakan Bapak Ibu 5 waktu sholat itu di masjid. Zuhur di Masjid Nabawi. Ya jangan di kamar Bapak Ibu. Ngapain di kamar jauh-jauh? Ya laksanakan sholat 5 waktu di masjid. Nah demikian. Itu ganjaran pahala sangat luar biasa. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di dalam Masjid Nabawi, itu bandingannya 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Di dalam Masjidil Haram lebih banyak lagi, 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Maka kadang banyak juga orang yang pulang umroh nggak mau sholat. Kenapa nggak mau sholat? Ya, stok pahala saya masih banyak. Astagfirullahaladzim. Ini orang pede amat. Emang sholatnya diterima sama Allah? Ya kan belum tentu ya. Baik. Tapi dirahmati oleh Allah, nanti kita dari Madinah menuju Mekah. Ini langsung saya singkat. Hari apa itu Bapak Ibu? Silahkan dibuka. Terdirinya tanggal berapa? Hari Selasa. Madinah Mekah. Nih, ini baru mulai manasik nih Bu. Tadi cuma pembukaan doang. Atau diperhatiin, ini mulai manasik sekarang. Hari Selasa, tanggal berapa itu? Baik ini, Bapak Ibu, hari Selasa, jam 10:30 pagi, Bapak Ibu pastikan sudah mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram. Kemudian gunting kuku, bersihkan bulu-buluan. Maaf, bulu ketiak, bulu kemaluan itu dibersihkan, dirapikan, dicukur. Ya, pakai wangian itu
di anggota tubuh, jangan dipakai ihram. Atau bisa kita laksanakan sebelum kita mandi, gunting kuku, kemudian bersihkan dulu keluar, ya. Setelah mandi pakai wangi-wangian. Nah, cuma jangan dipakai ihram. Nah, kemudian pakai ihramnya itu. Laki-laki pakaian ihram, pakai pakaian ihram, ibu pakai ihram. Kemudian nanti sekitar jam 11, bapak ibu bawa koper kecil, taruh di lobi hotel. Sekitar jam 11 lewat 15 menit. Setelah meletakkan koper di lobi hotel, langsung menuju restoran setengah 12. Jadi makannya itu di jam takdim. Lupa bulan puasa ya. Masya Allah. Berarti sahur ya Bu. Nah, berarti begini, jam 11 berarti kan udah proses sahur ya. Yang itu dihapus ya. Berarti Bapak Ibu sebelum zuhur letakkan koper kecil itu di lobi hotel. Sekitar jam 11:04. Kemudian jam setengah 12 pastikan Bapak Ibu, atau jam 12 kurang, karena zuhur itu sekarang sekitar jam setengah 1. Ya, atau jam 12, setengah 12 kita masuk ke dalam Masjidil Haram. Dahulukan kaki kanan, laksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi pelaksanaan sholat sunnah ihram itu sebelum waktu zuhur. Nah, sekitar jam 12 kita masuk ke masjid atau jam 12 kurang. Sambil kita menunggu waktu zuhur, i'tikaf, baca Quran, zikir, doa. Kemudian nanti ada zuhur berkumandang. Kemudian kita melaksanakan qabliyah, qomat, kita melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi 4 rakaat. Paham ya? Selesai melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri laksanakan sholat asar 4 rakaat. Jadi sholat asar itu dijamak takdim. Ya, sholat asar di waktu zuhur. Samain aja ya, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Bisa juga sih 2 rakaat. Nah, sama lah, kalau sholat zuhurnya 4, sholat asarnya 4. Paham Bapak Ibu? Setelah kita melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamaah takdim, langsung kita menuju bis. Pastikan seluruh jamaah jam setengah 2 siang sudah berada di atas bis, dan kita akan bergerak dari Madinah menuju Mekah Mukarramah. Perjalanan dari Madinah, Hotel Movenpick 25 menit. Insya Allah kita akan sampai di Masjid Bir Ali. Kita akan mampir terlebih dahulu di Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah atau Masjid As-Sajdah. Paham Bapak Ibu? Kita turun dari bis di Masjid Bir Ali di atas bis. Bagaimana lafadznya? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan, atau dalam lafaz yang kedua, nawaitul umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kita sudah niat kita sudah menjalankan rukun umroh yang pertama. Yang mesti kita ingat, setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh, larangan ihram itu berlaku. Apa itu larangan ihram? Laki-laki, bapak-bapak, halo, bapak-bapak, masih hidup ya? Bapak-bapak, yang pertama tidak boleh mempergunakan pakaian berjahit. Yang kedua, tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Yang ketiga, tidak boleh menutup kepala. Tidak boleh mempergunakan pakaian berjahit, celana dalam, kaos dalam. Dari hotel dari Madinah, tolong sudah ditanggalkan. Yang kita pakai itu ada 2 helai pakaian ihram, atas dan bawah. Kemudian tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Pakai sandal jepit Bapak Ibu.
Kalau pakai bapak-bapak ya, kalau pakai sendal gunung, tolong itu tali yang belakangnya itu diinjak saja. Jangan sampai menutup tumit. Kemudian tidak boleh menutup kepala. Pakai peci nggak boleh. Pakai kacamata tuh, kacamata yang ditaikin ke atas sih. Kan suka naruh di kacamata ditaruh di atas sih. Nah itu nggak boleh. Itu menutup kepala. Ibu-ibu tidak boleh menutup muka dan tidak boleh menutup telapak tangan. Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan: tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh berkata-kata kotor, berkata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tidak juga boleh ngegosip, nggak boleh ngegosip ketika ihram. Bapak Ibu tahu gosip? Gosip itu biasanya kerjaan laki-laki, terutama ketika laki-laki kumpul di arisan. Itu laki-laki pada ngegosip aja. Laki-laki pagi-pagi beli sayur ke teman-temannya, ngegosip tuh laki-laki. Dasar laki-laki. Kalau ibu-ibu biasanya hobinya nonton sepak bola di tempat. Nah, terbalik ya. Emang dunia sudah terbalik sekarang. Baik Bapak Ibu, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan buruan, tidak boleh bercemburu bagi suami istri, tidak boleh melakukan akad nikah, dan tidak boleh berperang. Itulah larangan ihram yang mesti kita ingat. Dan larangan ihram itu berlaku setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh sampai nanti selesai kita tahallul. Paham ya? Paham kan nih? Oke. Nah kemudian setelah kita niat umroh, mengetahui larangan ihram, sunnah dalam perjalanan ya, setelah kita niat itu untuk senantiasa membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah kemudian Bapak Ibu, ini begini. Ini Ramadan saja. Ini Ramadan itu berangkatnya pagi. Fleksibel ya. Bisa pada zuhur, bisa pagi. Nanti kita tunggu informasi di sana. Kalau pagi Bapak Ibu masuk dalam Masjid Nabawi, laksanakan sholat duha, laksanakan sholat ihram gitu ya. Nah, nanti kita lihat situasi dan kondisi. Saya menjelaskan ini waktu normal, bukan Ramadan ya. Nah, tapi tahun kemarin saya berangkat ya biasa, pada juru saya berangkat. Gitu ya. Tahun kemarin, nggak tahu tahun besok. Dan si kondisi wali bapak-bapak Ibu, ini sekarang ini masih dingin, apalagi di Madinah, sekitar 8 derajat Celcius. Ya. Tapi kalau siang itu panas. Jadi menjelang waktu subuh, ba'da subuh, kemudian malam itu masih panas. Itu kira-kira 5 hari yang lalu. Karena saya baru pulang juga tanggal hari Ahad kemarin saya baru. Ini hari apa ini? Hari Rabu ya. Nah, saya hari 3 hari yang lalu baru pulang umroh ya. Jadi kemarin itu masih dingin Bapak Ibu. Kalau di Mekah pasti pulang juga kok dingin. Ya, maka tolong bawa jaket, bawa apa namanya itu pakaian yang hangat-hangat dan yang agak tebal. Nah kemudian Bapak Ibu Allah, kita langsung menuju Mekah Mukarramah dari Bir Ali. Perjalanan dari Bir Ali menuju Mekah Mukarramah sekitar 4 sampai 5 jam. Maka insya Allah biasanya kita akan sampai di Mekah itu kalau kita pada zuhur itu sekitar jam 8 atau jam setengah 9 malam baru sampai. Ya, nah, kita lihat nih nanti. Nah kemudian nanti kita akan kumpul. Kalau yang malam itu kita sampai di sana, ya kita makan dulu. Nah, bukanya nanti bisa dikasih snack, gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita pagi-pagi atau sebelum zuhur sudah jalan, ya kita nanti bisa insya Allah maghrib sampai di Mekah Mukarramah. Nanti kita lihat situasi dan kondisi.